Iya, selamat datang kembali di channelnya One Stop Football, channel yang berisi semua tentang timnas Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia versus timnas Jepang dan prediksi line up formasi terbarunya. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kebahagiaannya atas resmi menjadi warga negara Indonesia bagi Kevin Dix, yang siap memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dix bersama dua pemain sepak bola lainnya, Estela Raquel Fatis dan Noah Johanna, resmi menjadi WNI setelah menjalani proses pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Copenhagen pada hari Jumat tanggal 8 November 2024. Erick Thohir menekankan pentingnya kedatangan Kevin Dix yang dikenal sebagai bek tangguh FC Copenhagen untuk mengawali lini belakang Garuda. Kevin Dix telah menyelesaikan pembuatan kartu tanda penduduk dan paspor Indonesia. Selanjutnya, ia akan menjalani proses untuk berpindah federasi agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan kehadiran pemain berusia 20 tahun ini, diharapkan kekuatan lini pertahanan skuad Garuda semakin solid, terutama menjelang laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga kunci dalam upayanya lolos ke Piala Dunia 2026, yaitu melawan Jepang pada 15 November 2024 dan menjadi tuan rumah menghadapi Arab Saudi pada 19 November 2024. Sebagai informasi tambahan, kabar buruk untuk timnas Indonesia, Max Silger tidak bisa memperkuat skuad Garuda untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan Max Silger mengalami cedera. Bek berusia 20 tahun itu menderita masalah pada hamstringnya. Akibatnya, Max Silger bakal absen ketika timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Iya, berikut ini merupakan head-to-head antara timnas Indonesia versus Jepang di semua ajang yang dijalaninya. Di pertandingan pertama yang digelar pada tanggal 14 September tahun 1981 antara timnas Jepang versus timnas Indonesia, dimenangkan timnas Jepang dengan skor akhir 2-0. Kemudian di pertandingan kedua yang digelar pada tanggal 28 Mei tahun 1989 antara timnas Indonesia versus timnas Jepang, harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Kemudian di pertandingan ketiga yang digelar pada tanggal 11 Juni tahun 1989 antara timnas Jepang versus timnas Indonesia, dimenangkan timnas Jepang dengan skor akhir 5-0. Kemudian di pertandingan keempat yang digelar pada tanggal 24 Januari tahun 2024 antara timnas Jepang versus timnas Indonesia, dimenangkan timnas Jepang dengan skor akhir 3-1. Berikut ini merupakan prediksi starting line up antara timnas Indonesia versus timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga dengan formasi 4-4-2. Di posisi penjaga gawang timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan Martin Paes sebagai penjaga gawang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi fullback sebelah kanan. Sintayong diprediksi akan menggunakan Kevin Dix sebagai fullback kanan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back sebelah kanan. Sintayong diprediksi akan menggunakan Rizky Ridho sebagai center back kanan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back sebelah kiri. Sintayong diprediksi akan menggunakan Jai Ije sebagai center back kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi fullback sebelah kiri. Sintayong diprediksi akan menggunakan Kelvin Verdong sebagai fullback kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang bertahan sebelah kanan. Sintayong diprediksi akan menggunakan Tom Haye sebagai gelandang bertahan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang bertahan sebelah kiri. Sintayong diprediksi akan menggunakan
Nathan Joaon sebagai gelandang bertahan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Sintayong diprediksi akan menggunakan Ragnat Oratmangun sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Sintayong diprediksi akan menggunakan Eliano Reinsder sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi striker sebelah kanan. Sintayong diprediksi akan menggunakan Rafael Strike sebagai striker kanan utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi striker sebelah kiri. Sintayong diprediksi akan menggunakan Ramadan Sananta sebagai striker kiri utama timnas Indonesia. Menurut kalian, posisi apa dan pemain mana yang layak menjadi starting line up antara timnas Indonesia versus timnas Jepang? Coba kasih komentar kalian di bawah ini. Terima kasih, salam olahraga.